Oke, ini selanjutnya riwayat SKP penghargaan organisasi dan CLTN. Untuk SKP, ini perlakuannya sama seperti riwayat keluarga dan CLTN, jadi dia tidak hanya riwayat terakhir, tapi 2 tahun terakhir. Atau kalau misalnya yang TMT-nya 2020, berarti baru 1 kali punya SKP, dia baru 1, ya udah 1 aja diisinya. Atau CPNS yang belum punya SKP, belum pernah ngisi SKP, dia dikosongkan nggak apa-apa. Jadi nanti di sini kalau misalnya nih dia kayak ini posisinya dia cuma ada 2019. Berarti masih kurang nih, yang 2 tahun terakhir kan berarti 2019, 2020. Silahkan ditambah baru gitu. Atau misalnya dia sudah punya yang 2020 satu doang. Berarti udah selesai nih, tinggal diklik data saya sudah sesuai gitu. Jadi untuk yang SKP itu sama dengan riwayat keluarga harus ada konfirmasi bahwa data saya sudah sesuai gitu ya. Baru nanti dia hijau. Kita coba tambah baru untuk yang 2020, nih 2 tahun terakhir aja. Lalu jenis jabatannya apa, terus nilainya berapa, kita tambahkan. Nah, ini juga kelihatan ya, beda ya. Kalau misalnya riwayat, jabatannya fungsional tertentu, ini ke pemimpinan kalau nggak salah ya Mas ya. Coba ini kalau struktural, berubah. Ini yang satu harusnya kepemimpinan ya Mas ya, harusnya ini yang muncul. Kalau untuk yang jabatan struktural. Struktural. Kalau jabatan, kalau JFT dia hanya orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, dan kerjasama. Nah ini nilai prestasi kerjanya dia nanti ngitung dari nilai yang sudah di-input, terus status penilainya, misalnya dia kalau PNS, silahkan diketik NIP-nya, terus kalau misalnya non-ASN atau P3K pakai NIP, non-ASN pakai NIK, seperti itu. Jadi silahkan diisi semuanya. Ini coba kita isi, terus nanti ditambah namanya, atasannya jadi aku ya, penilai jabatan. Sambil menambahkan ya Mbak Aya ya. Jadi untuk pengisian atasan dan atasan penilai ini semuanya free text. Jadi misalnya untuk riwayat 2019, Mbak UNOR saya udah nggak ada yang 2019 dulu gitu. Tidak apa-apa, karena di sini untuk unit organisasi itu penilai UNOR nama itu kita berupa free text ya. Jadi bisa diinputkan saja nama yang tertulis di SKP-nya itu apa. Betul. Betul, seperti itu. Kenapa kita tidak memunculkan? Karena ini adalah history data ya, bagian dari riwayat yang itu bisa jadi jabatannya itu udah berubah ya dari yang sekarang. Jadi kita free text-kan dan juga ya, untuk yang non PNS nanti untuk golongan sama TMT-nya itu mestinya sudah hilang. Maka ada isu ya terkait dengan TMT dan golongan untuk P3K dan PPT non ASN. Ya, nanti yang 2 ini berarti akan nggak ada ya Mas ya? Coba bisa cek ya. Kalau pilihnya non ASN coba. Kalau Ayat pilih non ASN. Coba kita pilihnya non ASN. Oh, ini sudah hilang. Ya, kalau non ASN dia hilang ya, si golongan sama itunya. Ya, nggak ada golongan TMT sama TMT. Ya, oke. Itu hanya ngecek aja. Untuk P3K juga ya. Juga. Terus kita coba lanjutkan. Nah, ini yang diupload adalah dokumen SKP sama 1 MB per dokumen dan PDF. Coba upload. Oke. Ini yang ketiga itu ringkasan. Jadi semuanya itu ada 3 step seperti ini ya. Input, dokumen pendukung, ringkasan. Ini juga misalnya nih salah ketik nih, harusnya nilai orientasinya saya 95, langsung ubah aja. Bisa 95, nanti jadi langsung sangat berubah ya. Jadi ini memang sudah ada hitung-hitungannya, dia nanti otomatis berubah kalau misalnya nilainya berapa gitu ya. Ini langsung misalnya 70 dia cukup kayak gitu. Terus misalnya 50 dia buruk, seperti itu. Tambah, udah di-upload, dilanjutkan. Nah ini juga ada disclaimer seperti biasa. Kalau belum di checklist dia belum muncul kirimnya. Kita klik disclaimer, terus kita kirim. Nah ini sudah masuk usulannya di riwayat SKP ya. Jadi
memang setiap tadi sudah dijelaskan bahwa setiap setiap yang kita tambahkan itu bentuknya adalah usulan. Jadi jangan kaget kalau pas dilihat loh kok belum ada gitu. Emang belum. Memang itu bentuknya usulan gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa ngeceknya itu di histori pengajuan. Nah, ini saya sudah nambah nih tadi 2020 kok masih merah. Gimana cara biar hijaunya itu diklik ini. Data saya sudah sesuai. Sama seperti keluarga tadi ya. Ini diklik data saya sudah sesuai. Informasi baru nanti dia hijau. Lalu tidak bisa nambah lagi. Gitu ya. Jadi untuk yang tombol tadi jika sudah diklik dia udah nggak bisa nambah lagi. Itu penentunya. Itu. Oke, Mbak Aya boleh menambahkan sedikit ya. Jadi untuk penilaian SKP ini kita masih pakai PP nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS ya. Nah, nanti yang di 2021 itu kan kita sudah menggunakan yang baru ya Mas Daus ya. Jadi nanti memang untuk turunannya memang untuk yang pelaporan SKP sampai 2020 itu kita masih menggunakan PP yang lama. Betul. Nanti pas ada yang baru, nantilah ya yang baru. Oke. Ya, nanti disesuaikan lagi Mbak Aya untuk yang baru. Iya. Nanti